adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Tania. Adik-adik sudah siap untuk beribadah hari ini? Sudah siap untuk bersukacita hari ini? Kalau sudah siap, Kak Tania mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah pada hari ini dengan menyanyikan satu lagu dulu, yaitu lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, mari kita membuka ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangannya. Kita mau satu di dalam doa. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami hari yang baru. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan beribadah. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini Tuhan, walaupun secara online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami tetap dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah ini supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Tania mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Kita akan membaca bacaan nas pembimbing yang diambil dari Kitab Mazmur, pasal yang ke-50, ayatnya yang ke-15. Satu ayat aja kita akan baca bersama-sama ya. Adik-adik sudah siap? Mazmur 50, ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian bacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan kembali memuji nama Tuhan. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria, Aku Bersukacita. Ketika dikatakan
Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali Kak Kristi hari ini dapat menjumpai adik-adik kembali dalam ibadah IMPA hari ini. Adik-adik apa kabarnya? Kabarnya luar biasa. Kak Kristi berharap adik-adik dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya penuh dengan sukacita karena hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini Kak Kristi akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Adik-adik, sikapnya yang baik, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca akan firman-Mu. Tuhan Yesus kiranya memberkati hamba-Mu di dalam membaca firman-Mu, dan kiranya Tuhan juga memberkati adik-adik kami, supaya firman yang kami dengar dapat kami jadikan teladan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Nah, sekarang Kak Kristi mau mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah ya? Buat adik-adik Batita dan TK yang belum bisa membaca, bisa meminta bantuan Mama dan Papa, Oma dan Opa, atau pendampingnya untuk dapat membuka Alkitab dan membacakannya buat adik-adik. Nah, pesan Kak Kristi, jangan lupa mengucapkan terima kasih apabila sudah dibantu. Adik-adik semua sudah siap? Sudah ya? Baik, untuk pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, sebelum Kak Kristi bercerita kepada adik-adik di sini, Kak Kristi mengajak adik-adik semua untuk duduk kembali ya. Semuanya duduk dengan manis. Kita akan mendengarkan cerita dan akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya sudah siap? Tentunya sudah siap ya. Duduk dengan manis, buka telinganya, kita akan mendengarkan cerita hari ini. Nah, adik-adik, di sini Kak Kristi mempunyai 2 gambar. Ya, di sini ada 2 gambar, adik-adik bisa melihatnya. Untuk gambar yang pertama, ini adalah gambar anak yang sedang mengganggu temannya. Nah, untuk gambar yang kedua, ini ada anak yang sedang marah-marah. Nah, adik-adik, di sini siapa yang sering marah-marah? Ada ya? Nah, adik-adik, gambar mengganggu teman yang Kak Kristi tunjukkan kepada adik-adik tadi adalah tindakan yang tidak baik. Kenapa tidak baik adik-adik? Karena akan membuat teman kita menjadi ketakutan,
menjadi tidak tenang, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira adik-adik kasihan tidak kalau temannya menjadi ketakutan? Tentunya kasihan ya. Dan tentunya hal itu tidak boleh kita lakukan kepada teman-teman kita. Kita tidak boleh mengganggu teman kita. Nah, kita juga, adik-adik juga tidak boleh misalnya sedang bermain bersama, kemudian berebut mainan, mengambil mainan teman, mengganggu teman. Tentunya tidak boleh ya adik-adik. Kita harus sama-sama bermain bersama, saling menyayangi dengan teman-teman kita. Nah, Kak Kristi di sini mau menanyakan kepada adik-adik. Di antara adik-adik di sini, kira-kira ada tidak yang pernah melakukan tindakan seperti yang diperlihatkan di dalam gambar tadi? Ya, mungkin ada ya adik-adik, ada yang pernah melakukan suatu kesalahan. Misalnya, pernah marah-marah kepada orang tuanya, pernah marah-marah kepada temannya. Nah, di sini adik-adik mungkin pernah melakukan suatu kesalahan sama seperti Rasul Paulus. Paulus dulu juga adalah orang yang sangat membenci pengikut Yesus, adik-adik. Nah, dia juga mengejar pengikut Yesus, bahkan melukai para pengikut Yesus. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang dan mengasihi Paulus. Tuhan Yesus juga memulihkan hidup Paulus. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu baik sekali. Tuhan Yesus memulihkan orang-orang yang sudah berbuat dosa. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang sudah berdosa dan juga mengampuni orang-orang yang sudah melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi Rasul Paulus saja, tetapi juga mengasihi anak-anak manusia semua, termasuk mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Kristi, mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak yang tadinya sedih, yang tadinya takut. Karena pertolongan Tuhan Yesus, anak-anak menjadi bahagia. Seperti tadi di awal Kak Kristi menanyakan kepada adik-adik, apakah adik-adik saat ini dalam kondisi bahagia, sukacita? Nah, tentunya kita juga harus bersukacita karena Tuhan Yesus menolong kita semua. Nah, adik-adik, pesan Kak Kristi, jangan lupa adik-adik rajin berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus dalam kondisi apapun. Misalnya adik-adik sedang sakit, adik-adik sedang sedih, adik-adik sedang ketakutan, adik-adik tetap harus berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Demikian cerita yang Kak Kristi sampaikan. Semoga cerita yang Kak Kristi sampaikan hari ini adik-adik dapat mengerti dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih adik-adik semua sudah mendengarkan dengan baik. Halo adik-adik, untuk aktivitas hari ini Kak Tania mau mengajak adik-adik untuk mewarnai. Adik-adik siapkan kertas HVS dan silahkan minta tolong mama atau papa tuliskan di kertas HVS, "Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku." Seperti yang sudah Kak Tania tulis nih contohnya. Nah, kalau sudah, silakan gambar 3 buah lingkaran yang nanti adik-adik akan gambar wajah. Silakan adik-adik gambar wajah muka senang, wajah muka marah, wajah muka sedih. Nah, kalau sudah, silakan adik-adik warnai wajah yang bermuka senang, bermuka penuh sukacita, yang sebagai tanda bahwa adik-adik penuh sukacita dan sangat bersemangat karena Tuhan telah memulihkan adik-adik. Nanti diwarnai, dihiasi juga boleh.
Kalau sudah, jangan lupa difoto ya. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik semuanya sikap berdoa dengan baik. Adik-adik duduk dengan manis ya. Kita akan menghadap Tuhan kembali di dalam doa. Bagaimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Baik, Tuhan, saat ini kami menghadap-Mu kembali di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara ini yang saat ini Tuhan kami sedang dihadapkan oleh virus corona ya Tuhan. Dan banyak sekali masyarakat Indonesia yang saat ini terkena virus tersebut. Tuhan Yesus kiranya memampukan bangsa dan negara dampak virus corona saat ini ya Tuhan, baik dari rumah sakit yang disediakan dan juga dokter-dokter. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami untuk dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Dan kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada beliau dan seluruh jajarannya. Ya Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk pendeta kami, Bapak Salmon Bawole ya Tuhan, di dalam pelayanannya kepada jemaat GPIB Ora et Labora Serpong ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, menyertai setiap pelayanan yang beliau lakukan, dan kiranya Bapak Pendeta kami selalu diberikan kesehatan untuk dapat melakukan tugas dan pelayanannya dengan baik. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, yang saat ini kami juga merindukan untuk memiliki tempat ibadah. Tuhan kiranya memberkati dan memampukan serta menyertai seluruh jemaat GPIB Ora et Labora ya Tuhan, sehingga segala kerinduan kami dapat terwujud dengan baik. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk adik-adik layan kami yang saat ini mengikuti ibadah IMPA dari rumah. Tuhan kiranya memberkati adik-adik kami dan menyertai adik-adik kami dengan kesehatan yang baik. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan PA yang saat ini juga melakukan tugas dan pelayanan kami melalui rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk dapat melakukan pelayanan kami dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya inilah doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersama-sama berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita ingin membaca Alkitab. Kita buka Alkitabnya dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Setelah kita membaca Alkitab, di belakang kakak ini ada beberapa slide gambar. Menurut adik-adik, gambar apa aja sih ini? Apa ya? Iya, betul. Ini adalah gambar bahwa kita sedang membuli teman-teman kita. Menurut adik-adik, tindakan yang di belakang kakak ini, gambar-gambar belakang kakak ini, boleh nggak sih? Baik nggak?
Mengganggu teman itu tindakan yang tidak baik, karena akan membuat teman kalian ketakutan atau sedih dan tidak tenang. Begitu juga mencuri merupakan tindakan yang tidak baik. Karena itu kita mengambil barang yang bukan milik kita, sehingga orang yang barang tersebut akan kebingungan dan merasa kehilangan. Begitu juga dengan marah-marah bukan hal yang baik, karena akan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah melakukan tindakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Seperti tindakan digambar di belakang tadi. Ayo. Iya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sama juga seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dulu seringkali mengejar, menghukum, dan membunuh orang Kristen. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus sayang dan mengasihi Paulus. Tuhan Yesus memulihkan hidup Paulus. Ya, Tuhan Yesus akan memulihkan orang-orang yang telah berbuat dosa, asalkan mereka sungguh mau berubah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, di antara adik-adik yang pernah melihat video lagu Naura yang berjudul Bully, di dalam video itu Naura bercerita tentang seorang teman yang selalu suka mengganggu teman-temannya. Ia selalu mengejek, mengancam, dan mempermalukan teman-temannya, sehingga tidak ada yang mau berteman dengannya. Di dalam video itu Naura mengingatkan teman-temannya yang lain supaya tidak takut pada teman-teman yang suka membuli, mengganggu, mengejek, mengancam, dan mempermalukan. Yuk kita lihat dulu video dari Naura. Ku punya seorang teman nakal, manja dan pongah. Oh, selalu cari perhatian. Setiap dia datang dengan banyak gayanya, suasana pasti jadi muram. Kerjanya hanya mengganggu, mengejek dan mengancam, puas untuk mempermalukan. Dia bernama Bully. Oh, tak lucu sekali, tak ada yang mau menemani. Jangan suka mengganggu, hei kau Budi. Pergi saja dan tak usah kembali. Bully, bully, oh kau bully. Bully, bully, oh kau bully. Wahai semua teman-teman, kalau ada si Bully, haruslah berani, jangan takut. Kalau ingin disukai, haruslah baik hati, jangan seperti dia si Bully. Tak pernah ada gunanya jika suka menghina, hanya membuat hatimu susah. Dunia lebih indah tanpa ada si Bully. Enyah pergi saja kau Bully. Sing it boys. Wahai semua teman-teman, kalau ada si Bully, haruslah berani, jangan takut. Jangan takut. Kalau ingin disukai, haruslah baik hati, jangan seperti dia si Bully. Just go away. Tak pernah ada gunanya jika suka menghina, hanya membuat hatimu susah. Oh, dunia lebih indah tanpa ada si Bully. Enyah pergi saja kau Bully. Dunia lebih indah tanpa ada si Bully. Tak ada yang mau menemani. Wahai semua teman. Adik-adik, jika ada teman-teman yang suka mengganggu, apakah adik-adik akan merasa nyaman? Nah, apakah di antara adik-adik pasti punya pengalaman
diganggu oleh teman atau justru adik-adik sendiri yang mengganggu temannya? Apakah Tuhan akan mengampuni jika adik-adik mau berubah? Iya, benar adik-adik. Seperti Tuhan Yesus memulihkan kehidupan Paulus yang tadinya selalu menyakiti pengikut Yesus, yang tadinya selalu keras kepala dan sulit diberitahu, tetapi Tuhan Yesus memulihkan kehidupan Paulus. Begitu juga dengan kehidupan adik-adik. Biasanya bully itu terjadi di sekolah. Tapi kan untuk saat ini kita belajar di rumah. Iya, saat ini kita belajar di rumah. Belum tentu bully itu tidak ada di dalam rumah. Mungkin saja kakak dengan adik atau sebaliknya, atau adik-adik terhadap orang yang lebih tua. Ingat adik-adik, siapapun yang ada di rumah, papa, mama, kakak, adik, saudara, atau pelayan rumah yang biasa membantu adik-adik, kita saling menghormati dan mengasihi. Jangan mentang-mentang adik-adik punya pelayan di rumah menyuruh-nyuruh dengan tidak sopan. Katakan, tolong, Mbak, tolong ambilkan saya ini. Atau jika adik-adik bisa melakukan sendiri, sebaiknya adik-adik lakukan sendiri. Begitu juga mungkin dengan kakak atau adik di rumah, menyuruh untuk mengambil sesuatu, memaksa, atau kadang-kadang suka minta untuk dibuatkan PR. Itu pun termasuk bully, walaupun tidak secara fisik. Jadi di rumah itu kita harus saling mengasihi. Sekarang saatnya kita sekolah online. Ingat, kita tidak boleh mencontek atau membuka buku jika sedang ulangan atau ujian. Atau yang biasa sekarang, anak-anak sekarang biasa sebut kuis. Jika ada perintah dari guru adik-adik untuk membuka buku, silakan. Tapi jika tidak, pergunakan waktu adik-adik baik-baik, jawab baik-baik. Karena Tuhan akan membimbing adik-adik. Tuhan akan memimpin adik-adik. Dalam cerita Naura yang temannya yang suka mengganggu, akhirnya temannya mau berubah, sehingga banyak teman yang akhirnya mau bermain dengannya. Inilah cara Tuhan memulihkan kehidupan mereka yang pernah berbuat kesalahan. Pemulihan dari Tuhan akan nyata jika kita sungguh mau berubah. Adik-adik ingat, masa lalu kita yang pernah melakukan kesalahan bisa menimbulkan masalah, tantangan, kepahitan, kegagalan, dan kecewaan. Semua ini adalah suatu yang bisa dialami oleh siapapun, termasuk juga adik-adik. Jadi tidak perlu gagal atau merasa dunia ini berakhir ketika kita ternyata tidak dihargai karena kesalahan yang telah kita lakukan pada masa lalu. Firman Tuhan mengingatkan bahwa orang yang berbuat dosa bisa dipulihkan karena pertolongan Tuhan. Ingat adik-adik, hanya pertolongan Tuhan saja yang bisa memulihkan perbuatan dosa kita. Jadi ingatlah dan yakinilah bahwa dalam Tuhan pasti ada jalan keluar dari tiap persoalan dan semangat yang baru di setiap waktu yang adik-adik akan jalani. Adik-adik, hari ini kita bersyukur karena boleh merayakan hari ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-61. 61 tahun pelayanan kategorial boleh ada untuk mengajarkan pendidikan iman bagi adik-adik semua karena adanya pertolongan Tuhan yang setia. Nah, kita tahu kalau Tuhan setia menjaga, memelihara, dan menolong Pelkat PA GPIB untuk tetap berkarya. Sekarang, sebagai rasa syukur, mari kita persembahkan karya-karya terbaik kita bagi Tuhan Yesus.
Dirgahayu Pekan PAGPIB bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Halo adik-adik, aktivitas hari ini Kak Tania mau mengajak adik-adik untuk membuat kartu doa. Nah, ini adalah kertas HVS yang sudah Kak Tania bagi menjadi 4. Di kertas HVS-nya silakan adik-adik tulis, "Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku." Jangan lupa ditulis ayat bacaan Alkitab kita hari ini ya. Jika sudah, silakan adik-adik membuat lingkaran di tengah-tengah dan tuliskan di bawahnya, "Perasaanku hari ini titik-titik-titik." Nah, nanti di gambar lingkaran itu silakan adik-adik gambar perasaan adik-adik hari ini. Misalnya adik-adik merasa senang, marah, sedih, bahagia, merasa terkejut. Silakan gambar ekspresi wajahnya di lingkaran tersebut. Jika sudah, di bagian belakangnya nanti silakan adik-adik tulis doa adik-adik kepada Tuhan. Contohnya seperti ini ya. Katanya hari ini merasa senang. Nah, silakan adik-adik tuliskan doa adik-adik di belakang. Seperti ini katanya tulis doa sebagai ungkapan syukur karena katanya boleh merasa senang hari ini. Boleh bikin lebih dari 1 ya. Pokoknya setiap perasaan yang adik-adik rasakan silakan digambarkan di situ. Jika sudah, kalau mau difoto juga boleh. Nanti kartu-kartu doanya disimpan di rumah ya, disimpan di kamar ya. Selamat membuat. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami. Engkau telah membimbing kami pada saat ini Bapa. Engkau telah mengumpulkan kami beribadah walaupun kami secara online. Kami yakin dan percaya Engkau tetap membimbing kami dan menjaga kami. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami. Berkati pimpin gereja kami, Bapak Pendeta Bawole. Begitu juga dengan para PHMJ presbiter yang akan membimbing kami, yang akan membawa kami ke dalam pelayanan kasih keadilan-Mu saja Bapa. Biarlah kami yang sedang merindukan mempunyai gereja dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Biarlah semuanya itu campur tangan dalam tangan-Mu saja Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk pelayan PA yang saat ini sedang berulang tahun ke-61 pelayanan kategorial BPKPA GPIB. Biarlah kami semua semakin semangat dalam mengajar dan dalam mengikuti tata cara perintah-Mu saja Bapa. Biarlah Engkau menjadi panutan kami dan apa yang kami dengar, kami akan membawakan yang terbaik buat adik-adik layan kami Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit. Adik Claudine Bapak. Bapak berkati dia. Bapak akan membimbing dia. Bapak akan merawat dia dalam kesakitannya Bapak. Kami yakin dan percaya Engkaulah tabib yang terbaik. Engkau akan memberkati obat-obatan dan para perawat maupun dokter yang menjaganya Bapak. Biarlah segala sesuatunya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapak. Biarlah adik Claudine dapat sembuh dan dapat berkumpul bersama kami ini Bapa. Biarlah dia semakin mengecap hasil kebaikan-Mu saja Bapa. Biarlah pemulihan yang Kau berikan
Itu yang terbaik bagi Claudine dan bagi keluarga dan bagi pun semua siapapun akan menjadi saksi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Saya berdoa juga untuk semuanya Bapa, kesehatan anak-anak kami Bapa. Berkati kesehatan anak klien kami. Engkau akan membimbing mereka, Engkau akan menjaga setiap langkah mereka Bapa. Keluar masuk mereka sehingga seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa. Doa yang jujur pada sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Silakan adik-adik menyiapkan persembahan adik-adik di rumah masing-masing. Dan mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Silakan mengambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami berkat yang begitu melimpah. Tuhan, pada hari ini kami telah memberikan persembahan sebagian dari milik kami. Bapa, kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini supaya apa yang sudah kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan.
Adik-adik, mari kita tutup ibadah pada hari ini dengan berdoa. Silakan adik-adik mengambil sikap berdoa, kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, biarkanlah apa yang kami dapat dari ibadah hari ini dapat menjadi berkat bagi diri kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.